dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mari bersama-sama kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudara menaikkan pujian Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau adalah Bapa kami. Kami sungguh mengucap terima kasih. Engkau terus mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang terus mengajarkan ajaran Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan mengenal Engkau dan percaya kepadamu, bertobat, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Engkau Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami berada bersama-sama sebagai umat-Mu yang terus Tuhan mengajar kami untuk kami mengenal Engkau, pengajaran-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu, dan bergandengan tangan di dalam kehidupan ini untuk terus Tuhan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari bantulah kami Tuhan, supaya kami dapat Tuhan belajar dan melihat hal-hal yang belum kami kerjakan dalam hidup ini, supaya kami boleh Tuhan mempelajarinya dan boleh Tuhan berusaha untuk menjalankan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu dan pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah ajarkan di dalam firman-Mu, sehingga kami juga boleh mengalaminya. Terpujilah Tuhan, pakai hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dengar seru doa kami Tuhan, sertai kami pada saat kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema umat Tuhan yang bertumbuh. Nah, saudara sekalian, kalau saya merenungkan kitab Injil dan saya boleh belajar di situ, wah, Tuhan Yesus itu terus-menerus hadir, memberitakan firman, memanggil orang-orang datang kepada Dia. Dan Dia boleh berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman, mengajar. Dan saya bisa melihat di dalam kebenaran firman, jumlah orang yang datang kepada Tuhan bertambah-tambah.
Saudara sekalian, saya melihat Tuhan ya berulang kali mengajar, dan mereka yang mendengarkan firman itu, yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus itu banyak. Nah, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-10 itu di situ ditulis Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya. Dan setelah 12 murid ini dipanggil dan kemudian seringkali mendengar kebenaran firman Tuhan, sampai pada waktunya bahwa mereka diutus Tuhan untuk juga menaburkan Injil kebenaran kepada orang banyak. Saudara sekalian, di dalam Lukas pasal yang ke-10, Tuhan Yesus juga mempunyai murid. Nah, jumlahnya ini 70 orang. Jadi saudara sekalian, ini bukan orang yang baru beberapa kali mendengar Tuhan Yesus berkhotbah, tetapi berulang-ulang mereka datang dan mendengarnya. Dan saudara sekalian, mereka percaya. Dan saudara, di dalam Lukas pasal 10 itu Tuhan Yesus juga akhirnya mengutus murid-murid ini untuk mereka juga boleh melayani. Jadi saya melihat di sini bahwa Tuhan ingin anak-anaknya itu bertumbuh di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara berkata, sampai berapa banyak sih kira-kira orang mendengar khotbah Tuhan? Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 15, itu dikatakan di sana Tuhan Yesus berkhotbah. Memang sebenarnya kita tidak tahu berapa banyak yang mendengar khotbah Tuhan. Tetapi saudara sekalian, pada waktu mereka sudah mendengar firman Tuhan, dan dari sampai waktunya begitu lama, sehingga mereka berpikir, waduh, ini kalau disuruh pulang kasihan nih, mestinya dikasih makan dulu. Nah, pada waktu itu saudara sekalian, mereka dikasih makan. Dan ternyata di dalam Matius 15 itu ditulis bahwa yang diberi makan itu lebih dari 4.000 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang datang mendengar khotbah Tuhan Yesus itu banyak sekali. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian di Matius pasal yang ke-14 bahkan dikatakan juga ada lagi hari yang lain di mana mereka boleh berkumpul mendengarkan Tuhan, memberi pengajaran, Tuhan berkhotbah. Sehingga setelah selesai itu mereka juga, waduh, ini mesti diberi makan nih, karena waktunya cukup lama ya belajar akan kebenaran firman. Dan saudara, di Matius 14 ditulis Tuhan Yesus memberi makan, ya, memberi roti. Kumpulan yang banyak itu jumlahnya lebih dari 5.000 orang. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa kenapa begitu banyak sih orang datang untuk mendengar Tuhan Yesus menyampaikan firman. Nah, di dalam kitab Injil itu ada yang dikatakan begini, wah, kalau Tuhan menyampaikan firman, itu luar biasa, sangat menarik, sangat membuat orang benar-benar belajar. Sehingga banyak orang datang dan ingin untuk mendengarnya. Nah, saudara sekalian, tidak disebutkan berapa kali Tuhan Yesus berkhotbah, tapi terus-menerus orang bisa terus mendengar. Nah, kalau orang dengan rajin, dengan sungguh-sungguh datang dan mendengar kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan belajar, pengetahuannya akan bertambah. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak hanya berkata bahwa cukup punya pengetahuan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu ingin supaya kita itu boleh menjadi pribadi-pribadi dengan karakter-karakter yang diubahkan Tuhan. Nah, itu bisa terjadi apabila kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, itulah saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga, maka Tuhan Yesus itu disertai dengan kelompok orang yang ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan orangnya itu ada berapa, saudara sekalian? Bukan cuma 12 murid, tetapi dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-6, itu lebih dari 500 orang berada di sana. Dan mereka semua menyaksikan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini, tunggu ya, saya nanti akan mengirimkan Roh Kudus. Khususnya pada para murid-muridnya Tuhan yang sungguh-sungguh itu. Ya, dikatakan Tuhan akan mengirimkan Roh Kudusnya, tunggu di Yerusalem.
Dan saudara, untuk apa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu sebetulnya untuk kembali mengingatkan kita akan pengajaran-pengajaran Tuhan. Supaya kita memiliki pengajaran Tuhan yang benar. Tetapi Roh Kudus juga dapat menyertai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab itu saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Dan saudara sekalian, kalau saudara dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki umat Tuhan saat ini, ya. Umat Tuhan itu bukan hanya kepunyaan gembala sidang, tetapi saudara sekalian, Tuhan memakai banyak orang. Sebab itu saudara sekalian, kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah yang memakai baik hamba-hamba Tuhan, baik para pelayan Tuhan, pengerja, aktivis, juga jemaat Tuhan. Semuanya dipakai Tuhan. Kita semua diingatkan bahwa kalau Tuhan sudah memberikan gerejanya, berarti kita semua didorong Tuhan untuk tidak hanya mengerti firman Tuhan, tetapi juga bertanya kepada Tuhan, apa yang perlu kita berbuat. Tuhan, beri kepada kami akan kasih karunia-Mu, supaya kami dapat melakukan sesuatu. Dan saudara-saudara sekalian, ini sangat penting sekali ya untuk diingat bahwa jemaat yang Tuhan berikan harus menjadi jemaat yang terus bertumbuh, makin dewasa. Dan saudara-saudara, di samping itu supaya mereka nantinya juga boleh diutus. Seluruh sidang jemaat diutus. Untuk apa saudara sekalian? Untuk membawa jiwa-jiwa. Mungkin dari anggota jemaat, mereka memiliki suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga besar. Nah itu adalah paling sedikit ya, terdekat adalah orang-orang yang perlu kita bawa kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya seluruh jemaat Tuhan belajar untuk memberitakan kebenaran firman. Nah saudara sekalian, mari kita mengingat ya. Yang pertama saudara sekalian, bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, mulai dari gembala sidang, pengerja, aktivis, dan seluruh sidang jemaat, itu kita ya diingatkan jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Jangan membiasakan diri untuk tidak beribadah. Mungkin kita berkata, masih ada minggu depan, sekarang lagi repot. Saudara sekalian, tetapi di dalam Ibrani 10 ayat 25, di sana kita diingatkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan pertemuan ibadah. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita berada di dalam tempat ibadah pada waktu ibadah. Nah, saudara sekalian, kita boleh saling lebih giat dan kita boleh menjadi teladan satu dengan yang lain. Nah, saudara sekalian, yang pertama hamba-hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan ini biasanya berkhotbah, ya. Nah, untuk berkhotbah itu berarti hamba-hamba Tuhan itu harus membaca firman Tuhan, harus terus menyelidiki firman Tuhan, harus belajar, harus mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan yang lainnya, harus belajar untuk melakukan kebenaran firman, supaya hamba-hamba Tuhan menjadi teladan bagi sidang jemaat Tuhan, bagi para aktivis dan para pelayan Tuhan. Nah, saudara sekalian, dikatakan jemaat Tuhan perlu bertumbuh dan jiwa-jiwa baru juga harus masuk di dalam gereja Tuhan. Ini adalah tugas daripada hamba Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah ada itu harus biar mereka boleh setia dan boleh bertekun ikut Tuhan. Tetapi jiwa-jiwa baru juga harus ada di dalam gereja Tuhan. Nah, kalau ini terjadi, maka kita memiliki umat Tuhan yang bertumbuh. Saudara sekalian, yang kedua yaitu pengerja. Nah, saudara, pengerja ini juga mereka juga tidak meninggalkan pertemuan. Para pengerja itu ada di dalam gereja Tuhan pada waktu ada ibadah. Sehingga jemaat bisa tahu, oh ini
pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Mereka ada di sana. Mereka siap sedia membantu di dalam banyak hal. Saudara sekalian, mereka juga bisa mendoakan kalau ada jemaat yang sakit dan juga besuk kalau jemaat tidak datang, dan juga ikut melayani di tengah-tengah ibadah. Mungkin sebagai sebagai MC, singer, ya, sebagai pengangkat persembahan dan sebagai penerima tamu. Ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh para pengerja. Dan saya berkata, mari para pengerja pada hari Minggu hadir di dalam gereja. Dan kita berusaha sebisa mungkin untuk ada di sana. Memberi contoh teladan kepada jemaat. Supaya jemaat juga boleh melihat bahwa hamba Tuhannya ada, pengerjanya ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Demikian juga yang ketiga, yaitu aktivis. Aktivis ini juga penting sekali. Dulunya dia jemaat biasa, tetapi karena dengan setia, dengan tekun, ikut Tuhan lama sekali, bertahun-tahun, sampai akhirnya dia, saya mesti aktif nih. Mungkin ikut KOR, ya, dan dia sebagai aktivis dia bisa membantu banyak hal. Ya, dia menjadi tim pemain musik, ya, sebagai tim tamborin, dan dia juga bisa membantu para aktivis ini di dalam banyak hal. Juga dapat memberikan persembahan, membantu untuk memikirkan juga kemajuan daripada gereja, dari tempat ibadah, memberi masukan, usulan-usulan yang berarti. Saudara sekalian, kita membutuhkan para aktivis. Para aktivis yang juga boleh menerima tamu, mengangkat persembahan, yang boleh juga menjadi pembersih gereja, ikut serta, ini dapat dilakukan. Saudara sekalian, yang keempat yaitu jemaat. Nah, jemaat ini saudara sekalian tidak boleh terus menjadi jemaat, tapi jemaat Tuhan itu harus tambah maju. Ada waktunya dia boleh menjadi aktivis, bahkan ada waktunya dia menjadi pelayan. Ada waktunya dia menjadi pengerja. Bahkan ada waktunya kalau ini panggilan Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk menjadi jemaat biasa. Tetapi Tuhan ingin kita belajar. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kepada lebih dari 500 orang itu, berarti itu ada jemaat, ada pelayan, ada murid-murid Tuhan yang seperti kalau sekarang itu hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkata, segala kuasa di bumi dan di surga ada padaku. Karena itu pergilah, jadikan setiap bangsa muridku. Dan mereka boleh dibaptis, mereka boleh ikut Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh. Nah, saudara sekalian, saudara dan saya mungkin bertanya-tanya, wah, di dalam gereja itu bagaimana? Apa semuanya berjalan dengan mulus, dengan bagus? Ya, saudara sekalian, pasti tidak seperti itu. Karena di dalam gereja Tuhan itu ada orang-orang yang baru, yang masih muda, pengalamannya masih kurang. Tapi juga ada yang sudah usia lanjut. Saudara sekalian, ada yang masih setengah umur, ya saudara. Bermacam-macam. Dan saudara sekalian, bisa tidak terjadi di dalam gereja salah paham? Bisa nggak terjadi di dalam gereja Tuhan? Ada sedikit yang tidak menyenangkan, ada sedikit pertengkaran. Wah, itu bisa terjadi, saudara sekalian. Kalau saya juga membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, itu saudara sekalian di dalam kebenaran firman Tuhan. Matius 18. Itu para murid datang kepada Tuhan dan bertanya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Nah, saudara sekalian, coba kalau seorang tanya sama Tuhan, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Pasti Tuhan Yesus tahu. Tetapi Tuhan tidak menjawab itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan datang, Tuhan mengambil seorang anak kecil.
Lalu dia, anak kecil ini ditaruh di sebuah tempat. Lalu Tuhan berkata, orang yang merendahkan diri, ya, seperti anak kecil, ya, dan jadi seperti anak kecil, itulah yang terbesar di kerajaan surga. Artinya apa, saudara sekalian? Anak kecil tuh tidak memikirkan mau lebih hebat, mau lebih nomor 1 dan sebagainya, enggak. Tapi kalau anak kecil datang kepada Tuhan, yang dipikirkan Tuhan aja. Nah, saudara sekalian, saudara dan saya, mari belajar kita bersama-sama. Mungkin kita bisa memiliki pemikiran yang berbeda, ya. Mungkin kita juga bisa memiliki kebiasaan yang berbeda. Tetapi saudara, biarlah itu tidak menjadi satu titik yang menyebabkan kita menjadi berseberangan atau menjadi terpecah satu dengan yang lain. Saudara sekalian, saudara dan saya selalu diingatkan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, yang menjadi fokus, menjadi goal yang utama adalah Tuhan. Dan kita harus selalu berkata, saya sudah dipilih Tuhan. Apa yang saya dapat lakukan? Apa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya? Nah, itu yang kita cari. Kita mempersembahkan itu. Nah, Tuhan selalu mengajar kepada kita supaya kita di dalam melayani Tuhan, di dalam berjemaat, kita belajar untuk saling mengasihi, belajar mencocokkan diri, belajar hadir menjadi berkat, supaya saudara, segala pekerjaan Tuhan, segala kehendak Tuhan, yaitu supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, itu tidak menjadi goyang karena hal-hal yang seringkali menjadi hal-hal yang menjadi perpecahan bisa terjadi. Mari saudara sekalian, kita mau belajar hal ini terus, dan kita juga berterima kasih kepada Tuhan bila Tuhan sudah memanggil saudara-saudara sekalian. Saya sampai saat ini juga masih belajar, walaupun saya pendeta, belajar dari kebenaran firman yang disampaikan saudara-saudara kita, baik hamba-hamba Tuhan senior, hamba-hamba Tuhan junior. Dan saya merasakan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saudara sekalian, dan saudara dan saya mungkin panggilannya berbeda-beda. Ada yang dipanggil menjadi pendoa syafaat, mungkin ada yang dipanggil menjadi pemimpin kur, ada yang dipanggil juga menjadi pemain musik. Saudara sekalian, mari kita kerjakan apa yang Tuhan beri kepada kita. Tapi yang kita tidak boleh lupakan, bahwa sidang jemaat Tuhan itu harus terus diperhatikan, harus terus dijaga, supaya mereka boleh terus ikut Tuhan dengan setia, dan supaya mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari saudara sekalian, kita melakukan hal ini. Dan yang kedua, saudara sekalian, kita juga terus berkata, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini, apa yang kita dapat lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan yang juga berkata tentang buah roh, ya. Nah, kalau kita memikirkan hal itu, sudahkah kita memilikinya? Kasih, ya, panjang sabar, kesetiaan, rendah hati, kemurahan, kebaikan, dan juga yang terakhir adalah pengendalian diri. Ya, saudara, kita mari belajar supaya buah roh yang juga Tuhan nyatakan itu, kita juga boleh memiliki di dalam hidup ini. Sehingga orang boleh melihat apa yang ada di dalam kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita bersama menutup dalam doa, kita akan menaikkan pujian Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku
puji nama-Mu, hatiku bersyukur, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi, ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan, segala hormat puji bagi Engkau. Engkau yang tertinggi, Engkau menjadi pusat dari perhatian kami. Engkau Tuhan menjadi segalanya. Kami rindu mempersembahkan Tuhan segala hidup kami bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan dapat bergandengan tangan dengan saudara-saudara seiman. Kami rindu melayani Engkau. Kami rindu Tuhan melakukan kebenaran firman dalam hidup ini. Kami rindu Tuhan untuk menjadi teladan bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau yang memberikan Tuhan akan gerejamu, akan jemaatmu, umatmu. Tuhan, yang dapat Tuhan kami bersama-sama para hamba Tuhan, para pengerja, para aktivis Tuhan. Oh, dan juga Tuhan untuk jemaat sidang jemaat-Mu, untuk bersama-sama kami boleh melayani. Oh Tuhan, menguatkan yang lemah, mendoakan yang sakit Tuhan. Oh, memberikan Tuhan pertolongan pada yang membutuhkan. Bantulah kami Tuhan, dan menuntun mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Tuhan menuntun umat-Mu untuk setia Tuhan sampai terakhir di dalam hidupnya kepada Tuhan. Oh Bapa, tambahkan kepada kami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu boleh dipuji, dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan senantiasa. Tuhan, ampuni dosa kami, akan kelemahan dan kekurangan, keterbatasan kami. Sehingga seringkali Tuhan hal-hal yang sepele, yang kecil, justru Tuhan bisa meretakkan hubungan kami satu dengan yang lain. Tetapi Engkau yang berkata kami harus saling mengasihi, kami harus saling mengampuni, kami harus menerima satu dengan yang lain. Bantulah kami Tuhan, dan biarlah kami tidak memikirkan siapa yang bekerja lebih, siapa yang utama. Tetapi Tuhan, apa yang Tuhan beri kepada kami untuk kami boleh melakukannya, kami Tuhan mempersembahkan kepadamu. Itu adalah kasih kemurahan Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya Tuhan boleh mempercayakan hal-hal lainnya Tuhan, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Supaya kami boleh hidup bagi kemuliaan Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, di situasi sekarang Tuhan, di mana kami Tuhan harus berdiam diri banyak di rumah masing-masing. Tuhan pelihara Tuhan kami, iman percaya kami. Cukupkan Tuhan kebutuhan Tuhan akan penutup kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan biarlah kami boleh Tuhan terus berdoa, khususnya kami mendoakan Tuhan bagi pemerintah Indonesia, menyerahkan Tuhan Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh stafnya, pakai mereka Tuhan, bergandengan tangan untuk dapat memajukan negara bangsa ini, membantu rakyat Tuhan, khususnya yang paling lemah dan terkecil. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk para medis Tuhan, dokter dan juga perawat yang telah bekerja dengan luar biasa. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan
suasana boleh cepat pulih Tuhan, dan COVID-19 boleh berakhir, sehingga Tuhan kami boleh memulai hal-hal yang baru, sehingga kami boleh mempermuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku bersyukur.